Assalamualaikum. Jadi Apple baru aja merilis iOS 18.0.1 beberapa hari yang lalu, dan apa aja yang ditawarkan oleh si iOS 18.0.1 ini? Apakah ada peningkatan performa atau hanya perbaikan bug yang sekarang ini lagi viral? Langsung aja kita bahas. Ya, jadi ada beberapa hal yang menjadi fokus di iOS 18.0.1 ini, terutama isu yang baru-baru ini beredar terkait iPhone 16 series, khususnya iPhone 16 Pro, yaitu layar yang tidak responsif ketika disentuh. Beberapa pengguna itu melaporkan bahwa layarnya itu tiba-tiba kayak nge-freeze, nggak bisa disentuh ataupun di-scroll. Dan katanya itu karena efek bezel yang jauh lebih tipis daripada iPhone 15 Pro, sehingga ketika digenggam seperti ini kayak palm rejection-nya itu dia mendeteksi gitu, sehingga ketika di scroll dia itu tidak merespon. Nah, di iOS 18.0.1 ini memberikan perbaikan bug untuk isu touchscreen tadi. Kemudian ada juga terkait isu bug kamera. Ya, ketika merekam di resolusi 4K 120 fps itu ada beberapa pengguna yang mengeluhkan katanya video yang direkam itu hasilnya kok patah-patah. Nah, di sini katanya Apple juga memberikan perbaikan bug-nya tadi. Ada kemungkinan Apple juga memperbaiki atau meningkatkan performa di update iOS kali ini. Nah, untuk ukurannya sendiri itu bisa beda-beda ya setiap device. Kalau di iPhone 15 Pro saya, ini ukuran update-nya di 350-an MB. Seperti yang dijelaskan oleh Apple ya, di update iOS 18.0.1 ini, dia fokusnya itu perbaikan isu bug. Jadi, tidak ada penambahan fitur baru. Catat, tidak ada penambahan fitur baru di iOS 18.0.1. Apalagi Apple Intelligence itu nggak ada di updatean kali ini. Secara pribadi, selama saya pakai iPhone 15 Pro ini di iOS 18.0, itu tidak ada isu terkait touchscreen yang tiba-tiba tidak bisa merespon. Ya, memang isu ini muncul ketika iPhone 16 dan 16 Pro itu rilis, dan beberapa pengguna mengeluhkan tadi untuk layarnya itu tiba-tiba kayak nge-freeze gitu, kayak seolah-olah ditahan. Nah, seperti ini kurang lebih. Kalau di iPhone 15 ini untungnya nggak ada isu terkait layar yang tidak responsif tadi ya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman apakah ada kendala yang sama di layarnya, bisa tulis di kolom komentar. Nah, untuk peningkatan performanya gimana nih? Jadi ini saya sempat menguji pakai Geekbench 6 sebelum saya update ke iOS 18.0.1. Jadi masih di 18.0 ya. Untuk single core-nya itu di 2776 dan multi-core-nya itu di 6847. Dan setelah saya update ke iOS 18.0.1, ini ada peningkatan di single core maupun multi-core-nya ya. Kita bisa lihat single core-nya naik jadi 2949 dan multi-core-nya di 7333. Dan selama saya menggunakan HP ini, sebenarnya sih secara penggunaan daily itu nggak terlalu kerasa peningkatannya sih. Nah, untuk baterainya sendiri gimana? Jujur, kalau saya sih ngerasa tidak ada perbedaan yang signifikan ya di iOS 18.0 sama 18.0.1. Jadi ya masih mirip aja sih menurut saya. Dan untuk baterai health-nya sendiri ini di 97% dengan cycle count masih 173. Ya, ini HP udah saya pakai sekitar 7 bulan. Dan sekarang posisi baterai health-nya di 97%. Penggunaan saya keseharian ya untuk record video, terus ngambil foto, kemudian editing video juga di sini. Terus untuk sosial media juga saya lakukan di iPhone 15 Pro ini. Untuk sistem datanya gimana? Nah, ini sistem data pada saat saya masih di iOS 18.0. Bisa kita lihat size-nya itu bisa mencapai 9,19 GB. Kemudian
setelah saya update ke iOS 18.0.1, ini di size-nya 8,87. Tadi sih sempat menyentuh di angka 7 gigaan. Jadi ya emang rata-rata kalau iOS 18 di angka 8 sampai 9 giga ya. Beda dengan iOS 17 yang sebelumnya saya pakai, itu di awal-awal sekitar 6 giga, tapi lama-lama itu bisa turun sampai 2 giga, bahkan 1,7 giga nih untuk sistem datanya. Nah, saya juga sempat baca salah satu komentar netizen bahwa setelah dia update ke 18.0.1, dia jadi nggak bisa menggunakan fitur copy edits yang ada di fitur foto ya. Nah, tapi kalau saya cek, ini untuk fitur copy editnya masih ada di saya ya. Itu masih ada dan masih bisa untuk di copy, kemudian kita coba paste di sini. Nah, bisa ya teman-teman. Jadi saya nggak tahu kalau di device lain seperti apa, tapi kalau di device yang saya pakai ini nggak ada kendala atau isu terkait copy edit, terkait preset yang udah kita gunakan atau yang sudah kita edit di foto terus mau kita copy paste ke foto yang lain. Nah, kalau kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Ya, segitu dulu video singkat kali ini karena memang update-annya tidak ada penambahan fitur baru, melainkan hanya perbaikan isu bugs ya. Dan silahkan like dan share kalau kalian rasa ini bermanfaat. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.